Kasus kehamilan pada usia 11 minggu menjelang 12 minggu. Ini adalah pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan screening. Dan pasien ini tidak dirujuk ya. Tetapi karena dari pemeriksaan sebelumnya diketahui katanya tengkuknya tebal. Jadi tengkuk itu kulit di bawah lehernya bayi yang menjadi prediktor kalau ada kecurigaan seperti kasus-kasus Down syndrome. Ya, dan pasiennya tidak dirujuk, jadi masih mengambang ya, jadi diagnosa sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu pemeriksaan yang kurang jelas ya, jangan ragulah untuk minta rujukan misalnya. Nah ini yang kita lihat ini tulang hidungnya ini pendek dan hypoplastik ya. Jadi karakteristik tanda-tanda kelainan trisomi 21 atau Down syndrome itu kan agak sulit ya untuk melihat karena kadang tulang hidungnya yang absen tidak terbentuk atau tulang hidungnya yang kecil dan pendek. Kalau trimester pertama itu di bawah sekitar 3 mm ya. Pendek sekali gitu, nyaris tidak terbentuk. Jadi pasien ini kemudian datang ke saya untuk melakukan screening dan kita coba amati satu persatu strukturnya. Mulai dari kecurigaan pertama yang tadi kan tengkuknya tebal, terus tulang hidungnya yang kecil dan pendek, lalu ini kita melihat tampilan wajah ya, kita coba gali semua marker-marker yang ada. Lihat ini telinganya melorot ke bawah ya, atau posisinya tuh low ear set ya. Jadi telinganya itu melorot. Ini sendiri cukup sulit untuk dinilai. Jadi kalau kita tidak ada kecurigaan tanda-tanda seperti itu ya tidak akan terlihat. Ini kalau kita tarik garis ke belakang dari sudut mata itu kan daun telinganya tuh ada di bawah garis itu, jadi telinganya melorot. Jadi ini sudah marker yang ketiga positif semua ya. Nah kemudian kita coba lihat bagian otak dan kepala. Ini yang masih saya lihat ini bentuk kepala yang bulat, tapi ini masih trimester pertama, sangat sulit ya, belum bisa kita bilang. Nah terus kita coba melihat bagian otak. Nah ini bagian otak, lapisan-lapisan otaknya kita lihat yang butterfly putih itu bagian otak primitif awal kita ya. Jadi bentuk otak namanya plexus choroid seperti butterfly kupu-kupu putih itu. Nah tetapi yang menjadi pusat perhatian kita ini ada struktur kista. Jadi seperti kupu-kupu itu ada tanda tanda mata di situ ya. Ada kista, nah itu satu, dan yang sebelah kiri kanan ini pun tidak terlihat kalau dalam pemeriksaan rutin sebelumnya. Jadi hati-hati, harus memang kita melihat dengan teliti sesuai dengan ya kemampuan dan kompetensi juga ya. Nah ini namanya kista plexus choroid. Jadi kista plexus choroid itu adalah timbunan cairan kista di bagian plexus choroid otak. Berarti ini sudah marker keberapa? Ini marker keempat ya. Nah ini kita coba lihat struktur otak kembali. Ya seperti ini ya, struktur tempurung kepala yang kelihatannya bulat. Jadi harusnya kan oval ya. Tapi kalau tempurung kepala seperti ini kita belum bisa ngomong nih, masih terlalu awal, sangat awal. Jadi biasanya kan kita lakukan screening itu kan 12 minggu lebih, 14, 15, 16. Ini masih 11 minggu ya, saya melihat struktur otak tadi. Nah bagian tengkuknya jadi yang gelambir tebal sekali itu ya. Jadi dan kita lihat bagian tubuhnya ini, kulit di tubuhnya ini seolah-olah membengkak, menggelembung. Jadi seperti kita kena luka bakar gitu, ada seperti cairan kulit yang ada di atasnya gitu ya. Hati-hati. Nah ini
struktur jantung kelihatan sekali ada masalah. Jantungnya terlihat ada kebocoran bilik ya. Nah, ini yang kita lihat dari aliran darah jantungnya cenderung bercampur, ada kebocoran dari ventricle septal defect ini. Jadi ini pada kehamilan 11 minggu. Benar, jantung ini nanti akan bertambah sempurna kan, tapi hati-hati, ciri-ciri pada awal itu sudah mendukung semua menuju ke sindrom dengan kelainan trisomi 21. Ya, jadi ini trimester pertama masih kecil sekali tapi jantung sudah kelihatan ada kebocoran. Ya, seperti ini ya. Jadi ini menambah marker kelainan lagi yang kita temukan. Nah, ini bagian tengkuknya tebal sekali kan, itu kulitnya lah seperti menggelembung ya di sekujur tubuhnya bayi. Itu namanya hidrofetalis. Nah, kenapa dia menggelembung? Yang menggelembung itu cairan getah bening, cairan seperti lemak ya. Jadi berarti kan ada fungsi pembuluh darah di jantungnya memompa jaringan limfatik atau getah bening itu tidak bagus. Kelamin saya belum bisa lihat nih, masih terlalu awal. Masih sangat awal untuk kita mau ketahui kelaminnya. Maka si ibu kita anjurkan periksalah genetika secepatnya. Sekarang dengan mudah kita bisa mengambil DNA bayi dengan uji non-invasive prenatal test. Ada yang pemeriksaan basic, trisomi dasar. Ada juga yang bisa melihat sampai multiple deletion semua sindrom, ya itu pernah saya jelaskan dalam non-invasive prenatal test atau NIPT. Dan sekarang sudah sangat terjangkau pemeriksaan itu. Tapi ya jangan serta-merta kita cuma menunggu NIPT tanpa hasil. Ini kita sudah harus melakukan screening. Jadi kalau memang ada kecenderungan suatu kelainan seperti ini yang belum mantap ya diagnosanya, ya rujuklah gitu ya. Kita ada protokoler untuk merujuk pada pemeriksaan feto maternal. Sekarang sudah ada banyak kok di seluruh tanah air ya tersebar. Ada di rumah sakit pendidikan, senter pendidikan, senter rumah sakit rujukan, itu sekarang sudah ada kok pemeriksaan subspesialis konsultan feto maternal ya. Karena kadang-kadang kan mungkin tidak terlihat dalam pemeriksaan biasa. Ini kalau si ibunya tidak ke saya, dia juga kemungkinan kan belum tahu diagnosanya apa. Nah, kemudian ini kita lihat aliran darah jantung. Ya, ini namanya ductus venosus. Dia adalah shunting pembuluh darah dari umbilical cord menuju ke jantung ya. Dan ini menunjukkan aliran oksigennya. Ya, kemudian kita coba lihat lagi keseluruhan. Jadi beberapa marker itu kita sudah temukan mengarah semuanya ke arah trisomi 21. Dan ini akhirnya memang kita sudah periksa genetika dan hasilnya memang sesuai. Ini trisomi 21 atau Down syndrome. Ya, Down syndrome dengan segala keterbatasannya, terutama fungsi intelijensi ya. Jadi IQ, yang kita tahu bahwa IQ anak-anak Down syndrome itu rata-rata mungkin tidak mencapai 120 ya, di bawah 100 atau 110. Nah, itu yang membuat kadang terjadi handicap pada anak-anak Down syndrome. Dan ini kita selalu jelaskan kepada orang tuanya.